Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini yang ketiga kali ya kita bertemu, alhamdulillah. Dan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang sangat istimewa karena menjelang bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan sampai sejauh ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama semua disampaikan juga oleh Allah ke bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tak terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pengikutnya yang setia hingga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada siang hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian dan terutama juga pribadi saya sendiri untuk mempersiapkan diri untuk Ramadan ya. Tinggal berapa hari lagi, Bu? 10 hari ya? 10 hari lagi kurang lebih Ramadan. Sudah siap apa belum? Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi bulan Ramadan itu katanya, Bu, itu ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya. Bahkan 3 bulan sebelumnya itu ketika memasuki bulan Sya'ban, bulan Rajab bahkan ya, udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Jadi sudah berdoa, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, kemudian ketika Ramadan itu akan berlalu gitu ya, itu para sahabat sedihnya bukan main. Mau ditinggalkan oleh Ramadan. Nah, ada apa gitu ya? Ada apa di bulan Ramadan? Satu. Kemudian yang kedua, kok juga ya sampai kalaupun ada apa-apa gitu di bulan Ramadan, kok sampai segitunya gitu? Para sahabat itu, sahabat Rasulullah dan para sahabatnya sampai. Jadi ketika diberitahu kepada kita bahwa usia kita tinggal misalnya 1 hari lagi atau 2 hari lagi, yang terbayang di dalam hati kita apa? Ya Allah, apa yang akan terjadi kepada aku nanti dalam kubur dan di akhirat nanti menghadapi hari pembalasan. Akhirnya terbayang oleh kita betapa kita ini banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dari kita mulai balik sampai sekarang, coba kita ingat-ingat banyak mana amal kita sama dosa-dosa kita. Mungkin kita ini ngaji baru-baru ini aja, baru-baru diajak aja sama teman dan tetangga sama. Sementara sebelum-sebelumnya itu bukan main, banyak sekali dosa kita. Dosa yang tidak sempat atau kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua misalnya. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang tua kita dan belum sempat kita minta maaf, mereka sudah tiada meninggalkan kita. Bagaimana nanti kita mendapatkan mereka di hari akhirat nanti? Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kepada suami misalnya, suami yang sudah meninggalkan kita, mendahului ibu-ibu. Mungkin banyak sekali dosa-dosa mulut kita yang tidak terjaga, menyakiti hati. Bukan hanya suami, anak, tetangga, dan lain-lain. Itu luar biasa, Bu. Dosa kita kalau mau dikumpul-kumpul, amal kita nggak seberapa. Jadi di tengah-tengah seperti itu, kemudian ada kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dosa kalian akan diampuni. Syaratnya apa? Tadi, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, iman dan ihtisaban. Syaratnya 2, iman dan ihtisaban. Ya, nanti syaratnya ini apa? Ini bagian dari persiapan kita. Maka akan diampuni, Bu. Bayangkan di tengah situasi seperti itu, mungkin nggak 1 hari 2 hari lah ininya ya, waktu yang masih tersisa buat kita. 2 bulan gitu. Pak Suyanto, ini kayaknya dengan kondisi seperti ini, Bapak masih bisa tersisa 2 bulan lagi. Masih dapat Ramadan nih, ya, masih alhamdulillah gitu kan. Nah, di tengah situasi seperti itu, kira-kira seperti apa persiapan kita ke Ramadan? Bukan main kan?
Ya Allah, ini kesempatanku untuk bisa mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Sampaikanlah aku ke bulan Ramadan ya Allah. Kurang lebih seperti itu. Doa yang diucapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika masuk Rajab dan Sya'ban. Nah, dari sini kita bisa memahami ya. Yang kedua, ini yang besar-besarnya aja ya. Keutamaan lainnya banyak sekali. Yang kedua, bahwa di bulan Ramadan itu ada satu malam di mana kalau kita beribadah di malam itu setara dengan 1000 bulan. Bukan main, 83 tahun lah kurang lebih kalau ditahunkan. Gitu ya. Kata Rasulullah, usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Ya, ada yang lebih dari itu, tapi nggak banyak kata Rasulullah. Nah, kemudian sementara usia umat Nabi terdahulu itu panjang-panjang, ada yang ratusan tahun, ada yang 1000 tahun. Nah, bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad kemudian bisa mengungguli ibadah-ibadahnya mereka? Kan mustahil ya. Kita cuma 60-70. Nah, inilah di kita di tiap Ramadan dikasih yang namanya smart ibadah ya, dengan satu malam tapi bisa menghasilkan 83 tahun setaranya. Itulah hanya ada di bulan Ramadan. Nah, yang begini-begini juga ada beberapa, misalnya tempat ya. Kalau tempat itu di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Nabawi, seperti itu. Nah, inilah dua hal ini saja yang besar-besar ya, bahwa dosa-dosa kita itu akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa di situ terdapat satu malam yang mulia di mana ibadah kita akan dinilai sebagai setara dengan 1000 bulan di dalamnya. Nah, bukan main ya. Jadi itulah salah dua yang menyebabkan umat Islam itu merindu-rindukan Ramadan. Yang lainnya masih banyak keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Nah, dua ini. Dengan dua ini cukuplah bagi kita juga ikut merindukan Ramadan ini. Ayo, betapa tinggal kita menghayati aja nih. Tinggal kita mau jujur nggak pada diri sendiri bahwa dosa kita itu menumpuk, bahwa kita itu belum siap nih kalau sekarang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala menghadapnya dengan membawa dosa sekian banyak. Itu seperti apa? Nah, harapannya kita bisa melalui Ramadan dulu biar kita bisa diampuni dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ada pada bulan Ramadan. Yang kedua, kenapa sih para sahabat dan Rasulullah dan para sahabat merindu-rindukan? Bukankah bulan Ramadan itu nggak bisa makan gitu ya? Apalagi yang suka, yang hobi kuliner, aduh sudah ya. Susah kan nggak bisa makan. Terus banyaklah macam-macam yang tidak bisa jalan kalau pas bulan Ramadan. Bahkan ada mungkin ya di antara kita, aduh puasa nih banyak beratnya gitu. Nah itu. Padahal tadi kan bulan Ramadan diampuni, kemudian ada yang bernilai 1000 bulan. Kenapa yang itunya tidak mempengaruhi hati kita? Justru yang berat-beratnya nih yang mempengaruhi ini. Aduh gitu kan, agak berat. Kenapa? Karena satu, iman. Makanya panggilan untuk kewajiban saum di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang tadi dibacakan itu kepada siapa, Bu? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Bukan ya ayyuhan nas, hai manusia, enggak. Atau ya ayyuhal muslimun gitu. Enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di dalam ayat yang tadi juga man shoma ramadana ada imanan wahtisaban, kembali iman. Jadi satu kuncinya lagi yang perlu kita pahami adalah iman. Iman ini luar biasa, Ibu-ibu. Iman ini menentukan hidup seseorang. Cara berperilaku seseorang itu ditentukan sama iman. Kata Rasulullah, iman itu yazidu wa yanqus, naik turun ya. Ketika seseorang itu imannya lagi tinggi-tingginya, mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lagi tinggi-tingginya, itu menghadapinya beda sama kalau lagi lemah. Kalau lagi lemah tadi ya
relaksasi, aduh ketemu lagi nih bulan puasa, itu berat. Tapi kalau lebih tinggi-tingginya bukan main, luar biasa ya. Itulah salah satu kuncinya kenapa Rasulullah SAW, karena imannya terus terpelihara mereka itu, terus terpelihara imannya. Sampai seberapa sih iman mereka itu? Iman para sahabat itu luar biasa gitu. Masih ingat cerita Bilal bin Rabah yang ditelentangkan di padang pasir yang panas, di atas tubuhnya itu ditaruh batu besar, sampai sebegitunya mempertahankan keimanannya, itu sanggup. Jadi keimanan itu sampai terlihat pada hal-hal yang gak masuk akal dilakukan oleh manusia, sampai segitunya. Jadi sampai pada level mereka itu, para sahabat itu bukan hanya, kalau kita kan iman itu gimana? Pertama, kita percaya bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ya? Kita iman seperti itu. Yang kemudian yang kedua, semua ini itu diatur oleh Allah. Jadi Sang Pencipta yang mengatur juga. Kita ini semua yang ngasih rezekinya, yang ngasih makan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, iman itu seperti itu. Jadi kita yakin seperti itu. Baik buruknya nasib kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Sampai di situ itu iman kita nih ya. Dan dengan itu semua, alasan itu semua yang tadi disebutkan, maka kita menjalankan perintah. Bagaimana mungkin kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang memberikan rezeki, kemudian ada perintah terus nggak dijalanin? Kan nggak mungkin. Maksudnya bertentangan. Kalau kita melakukan bertentangan berarti kita bohong dong. Gitu. Makanya iman itu ada 3. Jadi diyakini, bukan hanya diyakini, tapi juga diucapkan. Iya, saya percaya, saya beriman. Juga dikerjakan konsekuensinya. 3 itu kan. Nah, ini iman yang kita pahami. Tapi keimanan yang Rasulullah dan para sahabatnya sudah jauh lebih dari ini. Mereka bukan hanya percaya yang tadi, meyakini yang tadi, tapi juga mereka itu meletakkan cintanya yang tertinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah punya semua alasan untuk dicintai. Ya. Apa yang membuat kita mencintai pasangan, suami atau istri? Pertama, mungkin karena dia lelaki terbaik sedunia, yang paling ganteng sedunia, yang paling cantik sedunia, yang paling baik dan sebagainya. Kan gitu ya. Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih indah, jauh lebih pengasih, jauh lebih penyayang. Sehari-hari kita ini terus-menerus menerima kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehari-hari kita terus-menerus melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin tidak kita cintai gitu? Hanya kita jarang menghayati, jarang mengingat. Kalau yang langsung-langsung seperti suami, istri, itu kan langsung ya, tanpa perlu menghayati, itu udah ketemu sehari-hari, itu mungkin terasa. Nah, sebetulnya kita juga sehari-hari itu interaksinya sama Allah. Makanya Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kepada kita, setiap melakukan sesuatu segala macam kan harus berdoa ya, baca bismillah. Kenapa? Artinya dalam setiap kali gerakan kita berinteraksi sama Allah. Bismillah, mau minum bismillah, keluar rumah bismillah, terus itu berinteraksi terus. Artinya setiap kali kita mengingat Allah, mengingat kebaikannya, mengingat kasih sayangnya, meminta perlindungannya terus gitu dalam setiap gerakan. Nah, itulah yang terjadi pada Rasul dan para sahabat, sehingga kita pahami sekarang bagaimana mungkin mereka enggak full keimanannya, bahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai rela mengorbankan dirinya. Gitu. Banyak kisah-kisah yang kita dapati ya di kalangan para sahabat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sendiri menggambarkan di dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang beriman ini, mengenai keimanannya itu walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat kecintaannya kepada Allah, kata Allah. Dan di dalam surat yang lain, salah satu ciri-ciri orang yang beriman apa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imanan.
Atau sebelumnya, ketika diingatkan nama Allah, maka bergetar hatinya, Bu. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Ini ciri-cirinya kata Allah. Jadi luar biasa. Nah, kalau kita sekarang ini kita pahami, salah satu ciri cinta kepada seseorang atau pada sesuatu, ketika namanya disebut, bergetar hatinya, bergetar hati kita. Contoh, ibu-ibu mungkin pernah atau ya pernah dengar, baik di, tapi kalau zaman dulu suka ada ya, kalau sekarang sih jarang. Ada yang seorang ibu itu kehilangan anaknya yang masih balita, entah karena sakit atau kecelakaan atau apa misalnya. Dan karena sangat sayangnya ibu ini kepada anak tersebut, sampai agak-agak terganggu gitu pikirannya, agak-agak terganggu. Dan ini kenapa sampai seperti itu? Karena kecintaannya kepada anak ini yang mengakibatkan seperti itu. Saking cintanya itu, kehilangan itu membuat shock, membuat terkejut dan sampai mengganggu pikirannya. Sampai seperti itu. Itu cinta. Cinta yang mengakibatkan seperti itu. Nah, kalau contoh yang lain misalnya sekarang nih, anak kita lagi di pesantren, di boarding school. Terus kemudian ada acara online, disebut-sebut namanya sama orang, gitu ya, di sana. Kita dengar nih di Raffi Azmi Hanif gitu, langsung pasti mana dia kan gitu. Atau fotonya dikirimin dari pesantren itu sama ustadznya di grup ibu-ibu. Coba siapa yang paling dicari-cari dulu? Anak kita kan. Itu apa, dorongan apa? Adalah kecintaan kita kepada dia. Nah, inilah yang terjadi pada diri para sahabat dan Rasulullah kepada Allah. Ketika mendengar nama Allah gitu ya, misalnya lagi entah di rumah atau siapa, terus ada kita dengar ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu yang dia sebut itu nama Allah gitu. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita yang tergetar gitu, sama seperti kalau misalnya dulu lah lagi masih ABG-ABG-an ya, mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat kalau lagi kita naksir si A misalnya ya, gitu ya, misalnya naksir namanya Elin. Terus begitu datang ke satu tempat atau mana, ada yang nyebut-nyebut nih, ngobrol, terus nyebut nama Elin, kan gitu ya. Ada yang terasa gitu kan. Nah, itu contoh aja Bu, supaya nyambung gitu dengan ayat tadi gitu ya. Ketika disebutkan nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, maka bergetar hatinya, ada getaran di hatinya. Jadi nanti ibu-ibu kalau nanti di masyarakat atau di mana, di rumah di mana gitu ya, ada yang nyebut-nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu, terus kita tergetar, itu salah satu ciri. Nah, kalau belum gimana? Kalau belum, kenali siapa Allah. Tadi saya dengar ya, setiap kali ini kan membaca Asmaul Husna, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi nanti lain kali kapan-kapan coba diadain juga kajian yang mengupas satu-satu Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Jadi setiap kali mengucapkan ya Rahman, ya Rahim itu juga langsung kontak gitu, langsung connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga langsung ingat ini yang sedang kita sebut-sebut itu namanya si Dia gitu. Dia yang maha baik kepada kita, Dia yang maha kuasa, Dia yang menguasai hidup kita, yang kalau Dia mau, Dia bisa bikin kita celaka. Tapi kalau Dia mau, Dia bisa bikin kita juga bahagia. Jadi si Dia yang kita sebut-sebut namanya itu. Nah, itu yang perlu kita ini ya biasakan. Nah, ketika kita sudah semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada Allah. Ini bedanya cinta kepada manusia sama cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada manusia, semakin kenal, kita belum tentu semakin cinta, Bu. Kadang-kadang dari jauh aja bagusnya. Ya, wah, naksirnya kalau belum kenal. Begitu udah kenal, kok kayak begini gitu, jadi nggak cinta gitu. Gitu ya. Kalau kepada Allah, semakin kita kenal, akan semakin cinta. Kenapa? Karena yaitu
Saya tadi jelasin cuma sedikit aja bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha baik kepada kita. Itu kita sudah ini ya Allah, iya ya. Kita nih sekarang sambil duduk begini, itu Allah kasih Bu. Oksigen yang kita hirup ini itu gratis dikasih sama Allah. Mata kita yang bisa untuk melihat ini gratis dikasih sama Allah. Betapa luar biasa. Anak-anak di rumah misalnya. Terus rumah tuh yang kita tinggali sekarang ini. Kendaraan itu semua pemberian Allah. Itu kan biasa. Enggak biasa. Banyak orang yang nggak punya itu Bu. Jadi ibu-ibu kita semua ini terpilih oleh Allah untuk mendapatkan semua nikmat itu. Berbahagialah, bersyukurlah, hilangkan semua rasa sedih, gundah gulana itu. Datang kepada Allah, ya Allah Engkau baik sekali ya Allah. Padahal aku ini banyak dosa, padahal aku ini banyak lupa kepadamu. Tapi Engkau berikan semuanya, semua ini ya Allah. Padahal apalah aku ini. Kita ini bukan ahli ibadah, bukan ulama, bukan ustadz, bukan. Tapi Allah kasih Bu semua ini, bukan main. Apa kita nggak terharu atas pemberian Allah kepada kita itu? Kalau kita orang aja yang ngasih ya, orang aja yang ngasih misalnya, terus ngasih, padahal kita tuh, aduh kok kadang-kadang di belakang dia juga suka ngomongin gitu misalnya. Tapi dia baik banget sama kita. Gimana kira-kira? Cinta nggak? Sayang nggak kita sama dia? Sayang kan ya. Aduh, bahkan kita minta maaf dalam hati gitu kan. Aduh, punya banyak salah kayak gitu. Ini Allah begitu baiknya. Jadi semakin kita mengenal, semakin terungkap semua kebaikan Allah seperti kita. Semakin kita mencoba mengenalnya, semakin kita akan mengetahui bahwa diri kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita ini begini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah ini yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Itu iman ya, iman sehingga menimbulkan kesiapan kita menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah cinta, nah tadi ya, kalau kita udah cinta pada anak misalnya, ketemu dimanapun anak teriak gitu ya, ibu gitu, atau mama, itu pasti kita langsung menyambutnya. Itu cinta. Ini sama. Kalau udah cinta kepada Allah, Allah kemudian memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Oh, dipanggil Allah. Ya. Langsung. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi panggilan itu panggilan sayang kepada orang-orang yang beriman, memberitahu bahwa salah satu cara ritual peribadatan yang harus dijalankan oleh manusia sebagai abdinya Allah, hambanya Allah adalah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Itu kan ya. Balik lagi keimanan tadi, bahwa iman kuat bahwa kita yakin dan percaya Allah pencipta alam semesta, Allah yang memelihara, memberikan rezeki, Allah yang menentukan nasib kita baik atau buruknya. Kemudian kita juga berjanji dengan syahadat kita bahwa kita hanya akan melakukan penyembahan ritual, penyembahan kepada Allah. Kita tidak akan menyembah sesuatu yang lain selain Allah. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya sholat, zakat, ya. Salah satunya adalah puasa ini. Ya. Nah, jadi kita berpuasa adalah dalam rangka penyembahan kita, ritual kita kepada Allah. Ingat Bu, hidup kita ini cuma satu tujuannya, satu misinya apa? Mencari ridho Allah, dan tugas kita cuma satu di sini, di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Jadi cuma satu tugas kita di dunia, menyembah Allah. Gimana caranya? Ya tadi itu tadi dicontohkan oleh Rasulullah, diberitahu oleh Allah, contohkan oleh Rasulullah. Sholat, zakat, puasa, haji, ya. Nah, dalam rangka itulah, dalam rangka hidup kita menyembah Allah, kita jalankan. Tiba saatnya nanti bulan puasa
tata cara penyembahannya adalah dengan cara berpuasa di bulan Ramadan. Itu kalau hanya sekedar kita bilang bahwa ya Allah, aku yakin Engkau penciptaku dan aku berjanji akan menyembahmu hanya Engkau dan aku akan menjalankan ibadah Ramadan karena ketaatanku kepadamu, itu pas. Artinya ya memang itu sudah tugas kita, itu pas dengan penuh kerelaan ya. Tapi yang tadi Rasulullah dan para sahabatnya mengajarkan tidak begitu, menyambut dengan gembira, mengharap-harap. Nah ini yang di atasnya pas. Ya itulah kita ke arah situ. Kita bina iman kita supaya kita bisa menyambut Ramadan itu seperti itu, nggak pas-pasan. Gimana caranya? Itu tadi, kita ingat-ingat segala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita ingat-ingat lagi materi-materi mengenai keimanan seperti ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kita dan sebagainya. Itu kita perkuat lagi dalam diri kita, imanan. Mudah-mudahan waktu 10 hari ini itu bisa kita cukup ya untuk terus-menerus mencari ilmu-ilmu untuk memupuk keimanan kita ini. Ya, ini fondasi dari ibadah kita. Yang kedua, tadi kan imanan. Jadi man shoma Ramadhana imanan, dengan penuh keimanan itu ya. Nah, itu tadi tugas kita satu. Yang kedua, wahtisaban. Dan kalau diterjemahkan di dalam secara bebasnya, dan dengan penuh pengharapan ya. Ihtisaban. Tapi ihtisaban itu ternyata punya akar kata yang sama dengan hisab, perhitungan ya. Jadi menghitung-hitung. Nah kalau kita mau simpulkan, kata ihtisaban itu adalah karena saking berharapnya ridho dan ampunan dari Allah, maka si orang ini yang disebutkan ini itu menghitung-hitung, memperhitungkan sedetil-detilnya apa yang dia lakukan di bulan Ramadan itu. Itu kurang lebih. Sekarang juga ibu-ibu suka ihtisaban sih, hitung-hitung. Cuma hitungnya bukan hitung amal, hitung yang lain ibu ya. Hitung persiapan Idul Fitrinya berapa nih, ntar harus disisihkan. Terus buat bajunya berapa, buat kalengnya berapa. Nah, kurang lebih sama begitu. Cuma perhitungannya bukan perhitungan duit gitu, tapi perhitungan amal dan waktu kita, supaya sedapat mungkin di dalam bulan Ramadan itu tidak ada satu detik pun yang dilalui tanpa ketaatan, tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih begitu. Jadi benar-benar dihitung-hitung nih, perhitungan nih. Begitu masuk maghrib di hari pertama, wah udah langsung. Kalau yang kerja, misalnya kayak saya, itu nggak mau ada kerjaan lagi tambahan. Udah sore-sore udah harus jam 4, pokoknya udah tank pulang. Kenapa? Maghrib udah harus di sini supaya bisa langsung sholat berjamaah di masjid. Habis itu kan persiapan buat taraweh nanti. Itu makan malam, terus baca Quran, sholat isya juga langsung ke masjid. Habis itu taraweh juga udah persiapan banget nih. Nah itu. Ini bagian dari ihtisaban seperti ini. Terus kemudian habis ini isya, jangan sampai ada lagi kerjaan, ada tamu, ada apa ya. Diusahakan supaya malamnya itu nggak tidur terlalu larut, supaya nanti bisa bangun jam 3 sebelum sahur. Ya. Nah, dihitung-hitung seperti itu, diperhitungkan nih. Nah, kemudian malam tidur. Sebelum tidur kok nggak bisa tidur ya? Pokoknya sebisa-bisanya kita itu sedapat mungkin setiap detik yang berlalu dipenuhi dengan amal, dengan ibadah kepada Allah. Ya, inilah yang namanya ihtisaban. Gak heran kalau Allah janjinya ya, dosa-dosanya diampuni, karena memang serius gitu. Ihtisaban, iman sebagai pendorongnya, ihtisaban itu sebagai pelaksanaannya. Jadi udah imannya kenceng nih, ditambah lagi dengan disiplin, gitu kurang lebih. Kalau anak-anak itu diajarinnya gimana? Kalau di SDIT atau di SNPIT, mereka bikin itu ya Bu ya. Di sini ada yang berguru nggak? Ada yang berguru nggak? Mereka dibikinin ini checklist. Ya kalau ibu-ibu pasti tahu lah, atau cucu-cucunya gitu yang di SDIT, biasanya SNPIT itu bawa checklist kalau Ramadan. Buku Ramadan. Nanti di dalamnya itu ada di situ saum nggak gitu, dicentang. Terus kemudian sholat berjamaah berapa kali gitu kan, taraweh dan sebagainya semua.
dibuatin checklist. Itu selain sebagai mendidik dia, kemudian buat evaluasi orang tua dan gurunya, itu juga sebetulnya mengajarkan untuk ihtisaban. Buat kita nih pribadi yang sudah dewasa juga tidak ada salahnya ibu-ibu bikin buat pribadi aja, bukan buat dilaporin ke guru kelas, nggak perlu ya. Buat pribadi supaya nggak lewat. Nah, dibuat checklist yang di kolom pertama itu bentuk ibadahnya apa saja. Di kolom-kolom selanjutnya itu hari, satu kolom itu satu hari, tanggal 1 Ramadan, 2, 3, 4 dan sampai 30 Ramadan. Misalnya yang pertama bentuk ibadahnya adalah saum tentunya ya. Saum Ramadan. Hari pertama kalau saum di checklist, centang ya saum. Tarawih. Hari pertama, malam pertama kalau saum kalau tarawih centang tarawih, kalau tidak disilang. Nanti yang tidak ini jadi penyesalan buat kita. Di situ yang kita evaluasi. Kalau hari pertama kebanyakan tidak, hari kedua itu harus lebih baik. Wah, ini tidaknya ini banyak nih. Dari 10 tidaknya itu ada 6. Wah, besok itu harus memperbaiki ya. Bahwa dari 10 itu paling tidak 5 lah. Besoknya harus perbaiki terus. Terus seperti itu usaha kita setiap hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itulah namanya ihtisaban. Bersungguh-sungguh mengharapkan. Tentunya bukan hanya ngarep.com gitu ya. Jadi penuh pengharapan itu seperti itu. Bukan penuh pengharapan pasif gitu. Ya Allah, aku mengharapkan, tapi enggak ibadah. Tarawih enggak gitu kan. Terus bangun malam enggak gitu. Baca Quran juga bolong-bolong gitu. Itu bukan penuh pengharapan namanya. Yang ihtisaban itu adalah penuh pengharapan sehingga saking berharapnya akan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia terus-menerus berusaha agar setiap detik waktunya itu tidak ada yang terlewat tanpa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, dari hari ke hari, di hari pertama Ramadan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat terus itu semakin lama semakin kenceng Bu ibadahnya sampai 10 hari terakhir, disitulah puncaknya. Rasulullah SAW mengajarkan, mencontohkan 10 hari terakhir itu full berada di masjid, iktikaf ya, tidak melakukan hal-hal yang lain. Ini puncak banget di sini. Kenapa dikatakan puncak? Karena disitulah. Jadi iktikaf yang kita pahami Bu, bukan hanya pindah ke masjid terus tinggal di masjid gitu ya. Kan kadang ada ya, saya waktu belum paham juga iktikaf, sudah ke masjid tapi bawa laptop jadi kerja di masjid. Memang sih secara lahiriah sudah berada di masjid dan sudah tinggal di masjid. Kalau secara bahasa sudah iktikaf namanya. Tetapi bukan itu. Maksudnya iktikaf itu justru mengkhususkan diri di masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bawa laptop ke masjid udah bagus sih, tapi gitu ya, hatinya masih belum di masjid, hatinya masih kemana-mana gitu. Jadi iktikaf itu pada dasarnya adalah mengkhususkan diri kita berada di masjid udah hanya kepada Allah gitu. Bahkan istri pun ntar dulu gitu di ini ya, di apa namanya hadisnya di skip dulu istri pun seperti itu gitu, jangan deket-deket dulu katanya. Nah, jadi khusus makanya dari Ramadan 1, 2, 3, 4 terakhir itu puncaknya peribadatan. 10 hari terakhir ngebut banget kita. Khusus berada di masjid, kerjaannya cuma apa? Kalau nggak sholat, zikir. Kalau nggak zikir, doa. Kalau nggak doa, baca Quran. Atau yang terkait dengannya, baca Quran atau baca ilmu Al-Quran, baca buku yang terkait dengan Al-Quran, dengan ibadah, dengan keislaman, seperti itu. Ini saja kegiatannya. Itulah kenapa dinamakan iktikaf itu kemudian jadi puncaknya ibadah ketika bulan Ramadan. Nah, sekarang kita coba pahami. Ketika seseorang sudah berusaha seperti ini, Bu, dia berusaha dibilang, kita bisa bilang mati-matian, habis-habisan, dan Ramadan mau berakhir, kira-kira dalam hatinya apa yang terjadi? Ya Allah, akankah Engkau terima semua amalku ya Allah? Aku sudah habis-habisan seperti ini, Engkau menyaksikan sendiri ya Allah. Aku sudah
luangkan waktuku 10 hari ini enggak ngapa-ngapain hanya untuk Engkau ya Allah, dalam hati percaya pada Allah, akankah Engkau terima? Kata Rasulullah, alangkah meruginya seseorang yang Ramadan datang dalam kehidupannya tapi lepas begitu saja tanpa Allah mengampuni segala dosanya. Ya Allah, apakah aku termasuk orang yang seperti itu? Padahal sudah. Makanya ketika hari raya Idul Fitri kita saling ketemu sama lain, itu apa ucapan kita, Bu? Taqabbalallah minna wa minkum. Doa kepada Allah. Ya Allah, taqabbalallah, semoga Allah menerima apa amalan kita dan amal kita semua ya, dan kalian semua. Jadi gitu, saling bertemu ketika Idul Fitri dengan suasana tadi, dengan suasana kita sudah sama-sama berusaha nih. Di masjid ini misalnya ada 30-an orang di sini itikaf semua, kerja keras semua 10 hari terakhir, baca Quran, doa, sholat, zikir, terus begitu. Ketemu dengan Idul Fitri, begitu habis sholat saling bertemu satu sama lain, saling meneteskan air mata, saling bersalaman, saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ya semua amal ibadah kita, semua yang sudah kita lakukan. Kita meninggalkan anak, istri, meninggalkan rumah, kita berada di sini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya kemudian ada kembali kepada fitri ya, kembali kepada suci, bagaikan bayi yang baru lahir kembali. Nah gitu ya. Jadi 2 hal yang kita perlu persiapkan untuk Ramadan ini, masih ada waktu 10 hari. Yang pertama, pupuk keimanan kita kepada Allah. Pelajari ilmu-ilmu yang mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna itu kita pelajari artinya, penjelasannya dan sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita upayakan membaca doa. Maksudnya adalah terus mengingat kepada Allah akan setiap pekerjaan yang kita lakukan dan sesudah melakukan pekerjaan. Itu memupuk keimanan. Yang kedua, kita tadi pahami ihtisaban. Kita penuh pengharapan dan melakukan sesuatu dengan maksimal di dalam bulan Ramadan itu, sehingga tidak ada satu detik pun yang berlalu tanpa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 hal ini merupakan fondasi dari persiapan Ramadan kita. Adapun hal yang lain yang perlu kita persiapkan adalah ilmu tentang bagaimana tata cara peribadatan itu sendiri. Misalnya tata cara saumnya, mulainya kapan, terus berbukanya kapan, apa saja yang membatalkan puasa dan sebagainya. Kemudian mengenai sahur itu bagusnya bagaimana dan seperti apa. Kemudian mengenai apa-apa saja yang tidak membatalkan tapi menghilangkan pahala Ramadan. Kemudian mengenai kapan berbuka, seperti apa dan sebagainya. Tapi itu semua pesan saya ibu-ibu, kalau belajar fikihnya nanti, tata caranya nanti, itu kembali lagi kayak yang tadi, didorong oleh keinginan untuk menyempurnakan ibadah kita, bukan didorong oleh keinginan untuk mengetahui, sekedar mengetahui saja gitu. Kenapa ini berbeda? Karena kalau didorong oleh keinginan untuk tahu-tahuan gitu, bahkan iseng-iseng, jadinya macam-macam Bu nanti. Kasihan ustadznya. Nanti pertanyaannya macam-macam. Ustadz, kalau kentut di air batal nggak Ustadz? Nggak apa-apa juga sih kalau misalnya dia nelayan gitu kan, sehari-hari kerjaannya menjaring ikan di laut gitu. Ketika menjaring ikan, dia buang angin. Nah, kepikir dia kan ingin menyempurnakan puasanya. Dan nanya kepada Ustadz, itu benar nggak apa-apa, karena didorong keinginan untuk menyempurnakan ibadah. Tapi kalau nggak ada kaitannya sama itu, dia ada yang nanya iseng-iseng aja, ya udahlah gitu, yang itu jadi menuntut ilmu itu kita dasarnya tadi ingin menyempurnakan ibadah kita supaya diterima Allah. Nanti jadinya beda Bu, majelisnya akan beda nanti. Itu pesan saya kalau belajar fikihnya. Nah, kalau yang ingin tahu iseng-iseng itu nanti pertanyaannya macam-macam. Ustadz, kalau astronot itu gimana puasanya ya? Kan susah Ustadznya, kasihan. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Termasuk kalau kita cari-cari di online, boleh nggak sih Bu ngaji lewat YouTube Bu? Kan banyak ya sekarang, kalau mau Ustadz siapa aja ada di YouTube kan. Itu.
ngaji, atau pertanyaannya kalau di ini gitu, boleh nggak sih kita ngaji sama Google? Ngaji sama YouTube boleh nggak gitu? Jadi sebetulnya bukan ngaji sama YouTube, bukan sama Google, bukan. Tapi tetap ngajinya sama Ustadz Adi Hidayat. Cuma sarananya pakai Google, pakai YouTube gitu. Gitu ya, ngajinya sama Abu Yahya misalnya yang di Cirebon. Kan sekarang juga ulama di mana aja kita bisa akses tuh. Mau yang di Cirebon, mau yang di Surabaya, bahkan yang di Mekah sekalipun kita bisa akses, asal bahasanya aja kita ngerti gitu kan. Itu boleh aja asalkan tadi sumbernya itu valid ya, dan yang sudah masyhur, yang nggak macam-macam lah itu intinya gitu ya. Tadi Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad gitu ya. Itu boleh-boleh aja gitu. Ya Ustadz, kalau fikih itu ya Ustadz Adi Hidayat sangat teliti ya. Beliau juga dalil-dalil dan sebagainya itu juga kuat sekali. Itu bisa dijadikan referensi. Kalau bingung ya langsung nanya kepada narasumber yang ada di pengajian secara langsung. Tapi insya Allah sekarang sih semuanya mudah-mudahan sudah nggak ada lagi yang bikin bingung ya ibu-ibu terkait dengan bulan Ramadan. Paling-paling masalahnya itu aja. Selama ratusan tahun Bu, yang namanya permasalahan Ramadan ya itu aja. Itu misalnya perbedaan hari raya Idul Fitri gitu kan. Perbedaan jumlah rakaat taraweh gitu kan, itu aja. Dan mudah-mudahan sekarang dengan mudahnya mengakses informasi, yang itu sudah tidak jadi masalah lagi gitu. Intinya adalah kalau terjadi perbedaan selama dua pendapat ini itu dipegang oleh ulama yang sudah valid ya, masyhur, apalagi imam-imam yang ulama-ulama imam mazhab, itu kita boleh Bu mengikuti salah satunya. Itu kalau tata cara peribadatan ya gitu. Jadi jangan lagi dipertentangkan, bahkan jadi musuh-musuhan ya. Bukannya Ramadan kemudian saling berusaha bersama-sama satu masjid ini, malah kemudian bikin blok-blokan yang terawih 21 di sebelah sana ya, di sini 11 gitu. Imamnya juga beda. Enggak gitu. Sudah kita cari jalan keluarnya. Bahkan dulu pun para imam dulu yang berbeda pendapat itu saling menghargai satu sama lain, semua saling merasa bahwa pendapatnya mungkin lemah gitu. Pendapatmu itu mungkin yang lebih kuat, saling merasa seperti itu. Bukan saling menyalahkan kemudian melemah-lemahkan yang lain, menyalah-nyalahkan, tidak. Itu tata cara peribadatan. Jadi jangan jadi permasalahan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tidak banyak persiapan, mengenai persiapan aja, dan yang merupakan fondasi ya, fundamental dari persiapan. Kalau persiapan nanti tata caranya silakan nanti dilanjut oleh ustadz yang lain, atau ibu-ibu juga bisa cari di secara online tata cara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita, mengikhlaskan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkaulah ilah yang aku sembah, yang kami sembah ya Allah. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Kami hanya menyembah-Mu ya Allah. Engkau mengetahui hati-hati kami ya Allah, baik yang kami ungkapkan maupun yang berada dalam hati kami. Ya Allah, ya Rabbi, kami yang berkumpul di sini mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan nantinya untuk dapat menjalankan ibadah Ramadan. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim, janganlah ada di antara kami yang melalui Ramadan ini tanpa mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Terimalah nanti ya Allah ibadah kami.
Berilah kekuatan kepada kami, pemahaman kepada kami. Ya Allah, tunjukkanlah hati-hati kami, berikanlah hidayah kepada kami, agar kami bisa memupuk iman kami, selalu mengingat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang menguasai jiwa-jiwa kami, yang memegang hati-hati kami, yang menggerakkan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah kami orang-orang yang soleh ya Allah. Lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Lindungilah kami dari ujuk rayu nafsu yang melewengkan kami dari ketakwaan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Karim, ampuni segala dosa kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabbi, ampuni suami istri yang sudah mendahului kami, yang kami tidak sempat mungkin berbakti kepadanya, membahagiakannya ya Allah. Karena itu gantikanlah dengan doa kami ini, sehingga di kuburnya yang mendapatkan ketenangan, mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Terangilah kubur-kubur mereka, lapangkanlah kubur-kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka menjadi taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ya Rabbi ya Karim, sungguh kami berlumur dosa ya Allah. Kalau orang melihat kami menjadi baik, itu karena Engkau menutupi aib-aib kami ya Allah. Engkau mengetahui betapa banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah, ampuni kami ya Allah. Tidak akan sanggup kami menanggungnya di hari kiamat nanti. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami mati dalam keadaan penuh dosa seperti ini. Allahumma ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, berilah hidayah kepada hati kami, sehingga kami bisa mendekat terus pada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi penunjuk mata kami, yang mendoakan kami nanti ketika kami sudah tidak ada menghadap kepadamu ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka, berkahilah kehidupan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.